kesan dan pesan, persiapan, dan pelaksanaan, bimbingan belajar, meraih bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desnatawati, NIM 20206097. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah Edupreneurship, yaitu Ibu Maimunatun Habibah MPDI, yang mana atas ilmu dan bimbingan beliau, saya dan teman-teman saya lebih tahu tentang merencanakan suatu program yang dapat bermanfaat bagi saya dan orang lain. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman saya PGMI 6C dan kelompok saya karena sudah bersedia untuk saling berbagi ilmu dalam membuat tugas ini. Yang ketiga, alhamdulillah dengan adanya tugas ini saya semakin menambahkan ilmu bagi saya tentang bagaimana sih pembuatan suatu bisa disebut lapangan pekerjaan yang semoga saja bisa manfaat dan bisa saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurni Mufidatul Jannah dengan NIM 20206100. Di sini saya akan memberikan pesan-pesan dari tugas Edupreneurship tentang membuat lembaga bimbingan belajar. Nah, saya akan memberikan pesan dan kesan saya. Dalam pembagian tugas ini, semua anggota kelompok telah diberikan tugas masing-masing. Terus yang kedua, untuk pengalaman yang saya dapatkan ini, tentu saja saya mendapatkan pengalaman yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Di sini saya belajar merancang sebuah bimbingan belajar. Yang kedua, di sini saya juga dapat terjun langsung untuk mengajar anak-anak sekolah dasar. Ya, selanjutnya untuk kesan yang saya dapatkan di sini adalah saya dapat pengalaman baru dalam mengajar anak-anak dengan berbagai macam karakter peserta didik. Yang kedua ini saya mendapatkan pengalaman dalam bagaimana caranya merancang sebuah bimbingan belajar. Untuk pesan yang ingin saya sampaikan, pesan saya adalah untuk anggota kelompok, semoga dalam menjalankan tugas ini dapat semakin bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan masing-masing. Yang kedua, untuk anak-anak yang sudah bimbel di sini, semoga dapat belajar dengan baik, lebih baik dari belajar sebelumnya sebelum bimbel di meraih bintang ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sari. Saya dari PGMI 6C, NIM 20206093. Bagaimana proses pembagian tugas selama pembuat laporan? Semua terbagi rata, ada yang mengerjakan minggu pertama sampai minggu terakhir dan juga terbagi untuk menyebarkan pamflet online maupun offline. Dan yang kedua, pengalaman apa yang dapat diambil dari tugas tersebut? Pengalaman kebersamaan dan saling kerjasama untuk mencapai kebersamaan, ekstra sabar dalam menghadapi situasi, kondisi, dan membagi waktu. Yang ketiga, pesan apa yang bisa diambil dalam mempersiapkan bimbel? Pesan saya yaitu lebih semangat lagi dan lebih solid di dalam kerjasama. Yang keempat, pesan apa yang diambil dalam mempersiapkan bimbel? Lebih fokus kepada tujuan bersama, jangan mementingkan diri sendiri, kita bekerja sama untuk menyelesaikan tugas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Ismatul Maula, NIM 20206087 dari kelas PGMI 6C. Menurut saya, pembagian tugas sudah adil karena setiap anggota mendapatkan tugasnya masing-masing dan laporan yang disusun sudah sesuai yang diharapkan. Pengalaman yang dapat saya ambil yaitu selama promosi dan pembuatan laporan dilakukan secara bersama-sama dan kita mendapatkan pengalaman mengajar dengan ilmu atau pengetahuan yang kita dapatkan selama sekolah.
Kesan yang dapat saya ambil yaitu selama mempersiapkan bimbel meraih bintang dan juga perencanaan serta pembuatan laporan perlu waktu yang banyak dan tersusun rapi agar berjalan dengan lancar. Pesan yang dapat saya ambil yaitu kita sebagai generasi muda tentunya dengan ilmu atau pengetahuan yang kita dapatkan selama ini bisa kita salurkan yaitu dengan bimbel meraih bintang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana sih proses sebuah pembagian tugas selama pembuatan laporan di kelompok saya? Nah, proses pembagiannya cukup adil ya, yang mana setiap anak mendapatkan sebuah tugas masing-masing dan tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, pengalaman apa yang dapat diambil dari tugas ini? Nah, pengalaman yang didapat dalam tugas ini, saya itu menjadi tahu bagaimana awal-awal proses membangun sebuah lembaga-lembaga les privat. Yang ketiga yaitu kesan apa yang diambil dalam mempersiapkan les privat ini. Nah, yang pertama yaitu organisasi. Persiapan les privat itu mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengatur waktu, materi, dan sumber daya yang diperlukan. Ini melibatkan sebuah penyusunan jadwal yang efektif, pengumpulan bahan belajar yang relevan, dan memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu sebuah tanggung jawab. Nah, dalam mempersiapkan les privat ini, setiap individu itu memegang tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, mereka bertanggung jawab atas kemajuan belajar mereka sendiri dan bekerja keras untuk mencapai sebuah target yang telah ditetapkan. Nah, kerjasama. Nah, persiapkan les privat juga dapat menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dengan tutor atau mentor. Ini melibatkan komunikasi terbuka, berbagai tujuan belajar, dan menerima umpan balik dengan sikap yang terbuka. Nah, pesan yang dapat saya ambil dalam mempersiapkan bimbel ini, les privat ini, yaitu mempersiapkan les ini menunjukkan sebuah penghargaan terhadap peran mentor atau tutor yang memberikan sebuah dukungan dan bimbingan dalam proses belajar. Nah, yang mana bahwa kita itu tidak perlu melewati sebuah perjalanan pendidikan atau pengembangan diri kita sendiri, dan bantuan dari orang itu dapat membantu mencapai hasil yang lebih baik. Itulah pesan dan pesan saya dalam tugas ini. Perkenalkan, nama saya NIM 20206126. Di sini saya akan memberikan pesan dan pesan saya selama mengerjakan tugas edupreneurship. Alhamdulillah untuk pembagian tugasnya itu lancar. Semua anggota itu mendapatkan tugasnya masing-masing. Ada yang mereka bertugas mengedit pamflet, melakukan promosi melalui WA, Instagram, ataupun media sosial lainnya, kemudian mempersiapkan peralatan, kemudian mempersiapkan ruangannya jika ada yang datang ke tempat. Kemudian untuk pengalamannya, kami mendapatkan pengalaman dalam merancang bimbel dan dapat terjun langsung untuk mengajar anak-anak, baik anak-anak TK, SD, ataupun yang lainnya. Pesan saya itu, saya senang karena dapat pengalaman untuk mengajar anak-anak, terutama anak di tingkat sekolah besar. Pesan saya, semoga dengan adanya bimbel ini itu kedepannya bisa berkembang dan anak-anak itu dapat belajar dengan maksimal, dibantu dengan tutor-tutor yang sudah profesional. Itu sedikit pesan dan pesan saya selama mengerjakan tugas edupreneurship ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.